Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Bu, ini dengan Bu Jaya, Bu Sri Jaya Setiawati. Panggilannya dengan Bu Jaya ya. Dari SMP PGRI Todanan gitu, kepala sekolah gitu ya nanti. Perkenalkan, nama saya Nur Sahura, saya berasal dari SMP Negeri 3 Jepon. Di sini saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Ada waktu gitu ya. Ini mengganggu sebentar buat nopo-nopo nggih. Ngobrol-ngobrol sebentar tentang pengambilan keputusan yang Bu Jaya ambil selama menjadi kepala sekolah di SMP PGRI Todanan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu nggih. Sehat nggih Bu nggih kabarnya? Alhamdulillah. Anak-anak di sekolahan juga pada sehat. Sehat. Soalnya cuacanya ini loh nopo Sering hujan. iya kan Iya. kemungkinan pada sakit pilek batuk enggak, tapi sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah, anak-anak itu anak desa. Ya walaupun mereka itu sering kehujanan, itu nyatanya besok paginya itu ya masuk, kecuali anak-anak tertentu yang memang biasanya itu kan ada anak yang kadang dibuat-buat. Gitu ya. Kelihatannya ya sehat-sehat saja, tapi bilang kemarin basah Bu bajunya, jadi saya tidak masuk. Tidak masuk. Tapi alhamdulillah ini tetap pembelajaran berjalan lancar ya. Guru-gurunya juga pada sehat semua walaupun cuaca agak tidak mendukung ya Bu ya. Hujan juga kemarin, hujan 1 hari penuh, itu kalau nggak semangat sekolah mungkin anak-anak nggak masuk. Iya. Ini Bu, ini yang saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Mungkin di sekolah Ibu yang kasus yang sering muncul itu kasus dilema etika atau bujukan moral? Suatu ketika dulu itu sudah 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, itu sekarang gurunya saja juga sudah pindah ke sekolah lain. Itu ada pernah kejadian ya, guru mungkin orang muda sama orang muda itu terus suka gitu, barangkali ya yang namanya khilaf barangkali, tapi tidak sampai sebegitunya. Khilafnya itu ya mungkin hanya sampai pada suka lalu berciuman saja. Oh, itu guru sama guru ya? Guru sama guru. Ya memang gurunya masih muda sehingga yang seperti itu meeting terus jalaran saka kulino, tapi berarti masuknya itu nih ya, dilema etika berarti. Iya, itu untungnya itu juga tidak kejadiannya tidak sampai siswa tahu. Ya barangkali sudah yang namanya guru, beliaunya itu mungkin juga sudah mawas diri lah. Kalau yang seperti ini tidak boleh ketahuan siswa. Jadi pada posisi itu jenengan langsung menyelesaikan permasalahan iya, itu ya? Iya, karena itu walaupun sekecil apapun yang nanti berdampak pada siswa, itu kami kan selalu stop supaya supaya tidak keterlanjuran. Nanti terus siswa tahu lah, itu yang mungkin membuat sekolah tidak nyaman. Iya. Sekolah tidak nyaman, tidak aman, dan tanggung jawab kita kepada masyarakat pun terpengaruh. Iya, moralnya juga termasuk di situ, juga termasuk moral walaupun belum moral yang sampai hukum gitu. Ya tidak termasuk itulah. Ya etika lah, itu masih termasuk etika itu. Terus yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh, kalau yang seperti itu pengambilan keputusannya ya kita kan punya wadah setiap 1 minggu sekali itu mesti ada MKG, Apa itu? musyawarah kerja guru. Musyawarah kerja guru. Ya, kalau dipakai untuk musyawarah pada hari Senin itu biasanya hari Senin, tapi jam terakhir setelah siswa pulang kita menyempatkan diri itu mungkin kadang sampai jam 3, kadang ya sesuai dengan misalnya ada suatu kasus atau ada apa yang perlu diselesaikan 1 hari itu diselesaikan. Pekerjaan seminggu yang lalu kita evaluasi dan seminggu yang akan datang kita rencanakan pada hari Senin itu, sehingga kita pada hari Senin itu ya mesti meluangkan waktu untuk sampai ya jam 3 kadang, sehingga butuh makan siang sekolah yang menyediakan. Jadi untuk pengambilan keputusan di sekolah itu Ibu itu sering menggunakan langkah apa tadi Bu? Ya musyawarah. Musyawarah ya. Musyawarah. Diskusi dengan dengan Bapak Ibu guru ya. Terutama yang terkait dengan permasalahannya permasalahan ya, sekolah, permasalahan anak, permasalahan sekolah, permasalahan guru pada hari itu juga. Langsung berarti nggak sampai masalah itu berlarut-larut. Jangan sampai, kalau bagi kami jangan sampai persoalan itu berlarut-larut. Langsung ditindaklanjuti gitu ya Bu ya. Terus untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang terbaik untuk sekolah, untuk anak itu, untuk kedepannya, dan jangan sampai itu nanti merugikan, baik merugikan sekolah, merugikan anak itu juga. Oh, berarti jenengan kalau ambil keputusan pasti berpihak pada anak, tapi tetap dalam koridor kedisiplinan sekolah. Gitu. Nah, kalau seperti ini nanti kaitannya langsung ke membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada anak dong Bu ya. Sehingga bisa seperti itu. Luar biasa sekali Bu peran guru di sekolah jenengan. Itu sampai ada pernah pengawas tahu itu fotonya guru saya itu apa, mencari anak di situ yang tidak masuk itu kemana jebule ikut orang tuanya panen jagung di foto. Kalau tidak percaya ini loh Bu, saya sampai di sini mencari siswa itu sampai di sawah panen jagung. Oh iya, nah sebetulnya ya kok tekan apa sawah barang aku kok gurunya itu ya seperti itu. Aku kok tekan sawah yo seperti itu. Saking pedulinya ya sama terus anak difoto, itu ya. Biar untuk menunjukkan pada saya, Bu ini loh saya sampai di sawah, terus difoto temannya itu wong 2, ibu guru 2 kok itu namanya saya masih ingat Bu Wiwi sama Bu Novi itu. Itu loh Bu Wiwi jawab Bu ya. Saya kadang juga kasihan, kadang juga ya bagaimana memang tanggung jawab kita. Tanggung jawab sebagai seorang guru juga. Barangkali besok ya kalau anaknya itu masih ingat, Dian aku tahu panen jagung diparani guruku mergane bolos. Saya lanjut ya Bu ya. Di sini apakah Anda memiliki sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, misalnya yang kejadian kemarin jenengan menceritakan ada guru yang ada tantangannya etika. Mungkin sama-sama guru jenengan. Tantangannya itu tadi ya karena terus kan setelah kejadian itu karena ada kasak kusuk Bapak Ibu guru yang lainnya itu bilang begini, bilang begitu. 2 orang kan saya panggil satu dulu, satu saya panggil, terus satunya saya panggil lagi. Setelah itu 2-duanya saya panggil dan mengatakan karena memang juga cinta katanya, mengatakan suka. Ya terus sekarang bagaimana menurut penjenengan? Nah, menurut penjenengan itu kalau menurut penjenengan itu benar, padahal penjenengan kan sudah pada berkeluarga semua. Kalau sudah pada berkeluarga, mau yang satunya saya panggilkan itu suaminya, yang satunya saya panggilkan istrinya, itu tidak mau. Karena tidak mau ya mau tidak mau, suka tidak suka, saya hentikan, saya stop. Saya langsung seperti itu.
itu malah karena ya ceweknya yang perempuan itu diberi cincin, itu saya suruh mengembalikan. Kalau memang panjenengan masih suka di sini, ya saya mohon panjenengan dengan rela melepaskan. Untuk yang perempuan itu yang langsung itu dulu Bu, langsung menyerah tidak mau. Pokoknya saya bertobat Bu, tidak mau, saya mohon maaf, saya hilang. Untuk yang laki-laki itu sebetulnya masih mengejar terus, tidak mau. Sampai dengan saya itu beliaunya mengatakan gimana ya pada waktu itu, saya lebih baik keluar kalau kalau harus melepaskan Bu ini gitu. Ya, saya lebih baik keluar seperti itu. Ya monggo, kalau memang panjenengan menghendaki keluar ya monggo. Nanti mungkin panjenengan juga akan saya cari gantinya, bisa kok, saya bilang begitu. Semula itu sudah dari yang misalnya, Pak, buat jangan begini. Oh tidak bisa Bu, itu saya sangat suka kok. Pokoknya banyak kalimatnya seperti itu, tidak mau dipisah itu, dan jangan sampai itu sudah yakin tidak mau dipisah itu tadi. Terus akhirnya saya ambil keputusan karena pertimbangannya ceweknya sudah mundur, berarti kan tinggal yang cowoknya. Tinggal yang cowoknya itu karena ya seperti itu, akhirnya ya kalau memang seperti itu ya saya terpaksa memberitahukan istrinya tidak, tapi kok dia akhirnya juga menyerah karena yang perempuan kan terus langsung itu cincinnya dikembalikan. Berarti dalam pengambilan keputusan tadi, permasalahan tadi itu, situasi yang terjadi itu paradigmanya itu berarti apa, kebenaran lawan kesetiaan ya itu. Berarti kebenaran lawan kesetiaan ya, kesetiaan. Istrinya itu tadi kan masih ingat punya anak, punya suami. Ya, kebenaran lawan kesetiaan, kebenaran bahwa mereka itu sudah berkeluarga, terus kesetiaan pada keluarganya, pada pekerjaannya juga. Dia harus memilih itu tadi, pekerjaan itu tadi ya. Dalam pengambilan keputusan tadi, prinsip resolusi itu termasuk dalam berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis pada peraturan ya, pada peraturan, karena memang sekolah kan juga sudah aturannya seperti itu. Kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya kok sampai terjadi ya seperti itu, nanti kan itu kalau dilanjutkan itu kan akhirnya mungkin suatu ketika kan anak didik tahu. Kalau anak didik tahu otomatis kan mesti ya tetap, barangkali kan tidak sampai di situ. Akhirnya sekolah, nama baik sekolah itu bertaruh. Dalam pengambilan keputusan tadi, mungkinkah ada kemungkinan keputusan lain Bu, selain harus ada yang keluar, ada yang harus memutuskan hubungan, memilih di sekolah, apa ada kemungkinan keputusan lain? Keputusan lainnya itu barangkali mungkin ya dilaporkan ya Bu ya? Tidak sampai ya? Tidak sampai. Kalau dilaporkan itu mereka sudah tahu sendiri. Kayaknya kalau dilaporkan itu mereka juga nanti kan mengenai istrinya juga. Oh iya. Berarti nanti kan keluarganya tahu. Kalau dilaporkan itu nanti tahu. Jadi akhirnya juga sudah surut sendiri lah. Akhirnya keputusannya itu harus meninggalkan kasihnya, memilih untuk tetap fokus pada pekerjaan, pada kesetiaan pada sekolah, pada keluarganya. Artinya kan putus baik-baik. Ya memang 1-2 hari itu memang canggung ya. Tapi ya saya suruh untuk ya jangan sampai canggung. Panjenengan kan guru, harus bisa bermain peran. Oh gitu ya. Bermain peran misalnya di depan anak kok panjenengan masih tetap cemberut, misalnya di depan ini bapak ibu guru yang lain banyak yang tidak tahu juga. Sehingga ada bapak ibu guru yang tidak tahu itu ada, yang tahu itu hanya sebagian kecil saja kok tahu. Soalnya memang ya sekolah kita kecil, tapi bapak ibu guru kan ada kadang yang harinya tidak masuk. Iya. Ini ada lagi pertanyaan, apakah Anda memiliki sebuah
tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada jadwal untuk menyelesaikan atau Ya, seperti apa? tidak, itu ya sesuai dengan keadaan lah. Kalau misalnya pada waktu itu harus segera diselesaikan, ya diselesaikan saat Langsung itu ya? ya. Kalau yang namanya suatu masalah, suatu kejadian itu kalau itu tidak baik, sebaiknya ya segera dikerjakan, diselesaikan. Iya. Karena itu nanti kalau berlama-lama itu nanti mungkin malah tidak bisa itu selesai. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang yang mempermudah? Yang mempermudah itu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru terutama wakil kepala sekolah saya itu juga orangnya itu sudah agak temuo sehingga juga membantu. Saya diskusikan, Bu, ini ada kasus seperti ini. Ibu guru yang lainnya juga ikut membantu yang seperti ini itu mempermudah kok. Berarti memang guyub rukun gitu yang berikut ya. Guyub iya. Memang saya akui iya. Jadi situasi sekolah memang nyaman sekali Nyaman. Bu ya. Untuk menurut saya itu memang nyaman. Bapak Ibu guru juga saya tanyai nyaman. Misalnya kok suatu ketika itu kan siang-siang tidak ada, kan panas, ini kok tidak enak sekali suasananya. Bagaimana Bu kalau misalnya ini kita beli apa gitu, ya sudah monggo lah, ayo beli apa gitu. Terus bener-bener Iya. persaudaraan Iya, tapi antar ya itu yang Bu, ya. murah-murah, yang Oh, adanya iya. di desa saja. Itu kadang ada yang rumahnya dekat itu, Bu saya tak ambil ini ya Bu, di jus. Oh. Ya enggak apa-apa. Menyenangkan kalau gitu ya Bu ya. Ini untuk terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika itu? Pembelajarannya berarti menggunakan itu nggih, dengan hampir menggunakan sama nggih 9 langkah keputusan berarti ya Bu ya. Ya walaupun saya sebetulnya tidak memikirkan itu, tapi langkah-langkah kami itu ya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah lah. Demi kebaikannya itu bagaimana, demi kebaikan semuanya. Jadi sekolah itu supaya tetap nyaman itu langkah-langkah yang diambil ya sesuai dengan keadaan sekolah yang dibutuhkan sekolah itu. Kalau seperti ini nanti kok tidak nyaman, bagaimana kalau seperti ini saja. Jadi tidak harus gurunya itu sampai gurunya begini sehingga mereka merasa memojokkan itu, ya jangan sampai seperti itu. Intinya berarti jenengan setiap mengambil keputusan itu mementingkan keberpihakan pada murid, Iya, harus ya seperti itu. Iya. Kita buat bareng-bareng juga, kita buat bareng-bareng sekolah itu tetap pada etika sekolah yang baik itu yang bagaimana, sekolah yang ramah anak, yang ramah untuk Bapak Ibu guru juga, untuk masyarakat. Jadi untuk kebaikan kita lah yang namanya sekolah, biar dipandang nama sekolah itu juga tetap nama sekolah yang baik, yang nanti menjadi minat untuk Bapak Ibu siswa itu, masyarakat yang ada di sekitar itu mau menyekolahkan di sekolah kami. Karena percaya Iya, itu karena ya, Bu, ya. percaya. Dan kita itu juga selalu berusaha untuk bisa dipercaya. Jadi benar-benar prinsip trilogi itu dilakukan ya Bu. Ingat Sentulodo, engan madya mangun karso, tuturi handayani. Oh, benar-benar gurunya itu benar memperhatikan untuk anak itu sendiri ya Bu. Sungguh luar biasa sekali. Yang namanya sekolah swasta itu tetap mesti seperti itu dikedepankan. Karena kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang negeri, yang sekolah siswanya banyak-banyak itu, kita kan ngeman-ngeman. Misalnya anak satu itu bagi kami itu sangat berguna, sangat berarti satu anak itu. Jangan sampai anak itu keluar misalnya harus karena bolos atau harus karena sesuatu apa. Dan misalnya ada suatu kejadiannya itu tidak boleh, kejadiannya itu kejadian sekarang kok baru besok
selesaikan tuh jangan sampai. Kalau bisa jangan nih Bu. Iya. Terima kasih Bu Jaya atas waktunya. Semoga selalu lancar menjalankan Amin. tugasnya sebagai kepala sekolah. Anak-anaknya selalu baik, mendapat murid semakin lama semakin Amin. banyak. Karena memang luar biasa guru-gurunya Bu. Terima kasih Bu Nur Sapura, dan saya doakan juga semoga Bu Nur Sapura dalam tugasnya sebagai guru penggerak, Masih calon Bu. masih calon guru penggerak ya, nanti bisa menjadi guru penggerak betul, Amin. sehingga menjadi harapan masa depan yang lebih cerah dan berhasil sukses menjadi guru yang diharapkan bangsa dan negara. Amin. Untuk mendidik putra putri bangsa sehingga menjadi anak bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga diijabah ya Bu. Amin. Matur nuwun waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you. And I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life I'll be with you, I'll stay by your side. Saya ada tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak. Di salah satunya adalah saya diwajibkan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Nah, di sini salah satunya adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Sudadi sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 Jepon. Oke ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Dadi, yaitu mengenai pengambilan keputusan selama menjadi pemimpin di SMP Negeri 3 Jepon. Langsung mau nih Pak nggih? Ya, monggo Bu. Pertanyaannya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Menurut saya kasus-kasus yang masuk dilematik etika atau bujukan moral ini akan terlihat pada sisi hukumnya. Kalau kasus-kasus itu berdampak pada hukum, ada aturan yang jelas dari sisi hukum, maka itu berarti masuk pada bujukan moral dulu. Ya, tapi kalau tidak masuk pada aturan hukum, maka dia masuk ke dilematik etika. Saya kira itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau kasus dua-duanya punya nilai benar dan punya nilai kebajikan, begitu Bu? Nggih, sama-sama Itu benar. artinya harus dipilih salah satu begitu apa? Misalkan ada kasus yang keduanya itu sama-sama Kedua-duanya benar, ini berarti juga baik sekali. Tapi kalau keputusan yang kami lakukan, mestinya saya harus memperhatikan mana yang menjadi prioritas, yang lebih penting itu yang mana, kemudian yang berdampak kepada kinerja Bapak Ibu guru itu yang seperti apa. Kalau itu menjadi prioritas, maka itu yang saya utamakan. Kemudian kalau mana yang menjadi
berdampak pada kinerja Bapak Ibu guru, maka itulah yang kami lakukan. Jadi harapan saya keputusan yang saya ambil itu ini yang lebih penting, lebih penting artinya menjadi prioritas, kemudian akan berdampak pada kinerja Bapak Ibu guru menjadi lebih semangat, lebih baik ke depannya, dan ini membuat sekolah menjadi kondusif, tidak ada yang kecewa, semuanya bisa menerima. Jadi gini ya Mbak, pada saat di sekolah ada dua kasus yang sama-sama benar tapi bertentangan, dengan berarti memilih untuk kepentingan bersama dulu ya Pak ya. Untuk itu keberpihakan murid dulu yang lebih diutamakan, untuk guru-gurunya juga, dan untuk kekondusifan di sekolah itu sendiri ya Pak ya. Betul, betul. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan pada saat mengambil keputusan pada kasus yang seperti tadi itu Pak, dilema etika tadi? Kalau ada kasus dilema etika, maka itu akan saya musyawarahkan dulu di tingkat pembantu kami, bahkan terus kemudian urusan pokoknya yang terlibat dulu dalam skala kecil, misalkan saya libatkan wakil kepala sekolah dulu, saya libatkan koordinator TU dulu, saya libatkan mungkin wali kelas dulu, terus nanti itu langkah itu akan saya tindak lanjuti di forum. Nah, kemudian di forum itu kami akan usahakan semuanya bisa menerima dengan baik. Nah, itulah intinya, semuanya bisa menerima. Berarti Bapak mengidentifikasi dulu yang terlibat siapa, terus kasusnya apa. Nah mungkin untuk paradigmanya Pak, kasus yang terjadi itu ikut paradigma individu lawan kelompok, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang kasusnya? Pertimbangan saya lebih kepada pertimbangan jangka panjang. Jadi kami lebih memandang anak-anak ini jangan sampai masa depannya ini suram, masa depannya tidak cemerlang gara-gara keputusan saya, sehingga saya intinya akan mengambil keputusan yang terbaik untuk anak kedepannya, masa depan anak itu sendiri. Gitu Bu. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu lebih ke paradigma jangka pendek lawan jangka panjang ya Pak? Iya. Sedangkan untuk prinsip resolusinya pada kasus tersebut kira-kira masuk dalam berpikir berbasis hasil akhir agar anak itu tetap naik, atau berpikir berbasis peraturan karena peraturannya memang harus tinggal-tinggal, atau berpikir berbasis rasa peduli terhadap anak Pak? Iya. Pakai prinsip yang mana Pak? Iya. Kalau peraturan yang istilahnya yang ada di sekolah itu kan begitu luasnya, ya, mudah untuk didiskusikan, mudah untuk dicari solusinya. Tetapi ketika kami menghadapi anak-anak ini masa depannya nanti dari keputusan itu ternyata masa depannya tidak baik, maka saya akan istilahnya sedikit menghiraukan peraturan yang ada di sekolah untuk aturan naik itu, tetapi saya lebih mengedepankan untuk masa depannya anak. Berpikir rasa peduli itu tadi peduli ya Pak, kepada itu anak. hasil akhir anak nanti ya Pak. Iya, ya. iya. Terus lanjut lagi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut itu tadi? Iya, saya rasa beberapa pembantu kami ajak untuk diskusi dulu bagaimana tentang anak ini, bagaimana sebaiknya. Nah, itu nanti dari pertemuan tingkat kecil itu nanti saya mendapatkan informasi sebaiknya gimana. Nah, itu semacam menjadi sebuah kesepakatan sementara, kemudian nanti saya bawa ke forum, di forum nanti ada masukan berikutnya.
Nah, nanti masukan berikutnya nanti inilah yang akan lebih menentukan karena skalanya besar. Nah, sehingga yang kami katakan efektif ya ini dengan cara memasukkan dari panitia kecil dulu itu. Terus lagi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi itu Pak? Tantangannya? Ya, tantangannya saya kira ada beberapa teman kita, guru-guru kita yang mungkin sangat idealis. Beliau bagian kecil itu sangat mempertahankan dengan aturan yang sudah ada, dengan mengemukakan aturan yang ditegakkan tanpa memandang nasib anak di masa depan. Inilah yang menjadi kendalanya. Tetapi ketika ini kita sandingkan dengan masa depan anak, ternyata Bapak Ibu guru, teman-teman juga bisa menerima. Luar biasa sekali Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tadi? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau bahkan memiliki jadwal dalam bentuk prosedur atau gimana? Kalau masalah kenaikan kelas yang seperti itu, saya biasanya langsung saja saya selesaikan waktu itu bersama Bapak Ibu guru dengan mengutamakan bahwa masa depan anak itu lebih penting, kemudian mengutarakan bahwa pendidikan 9 tahun itu juga program pemerintah, maka untuk menaikkan anak ke tingkat yang lebih tinggi ini menjadi pertimbangan yang utama. Berarti benar-benar berpihak pada murid nih Pak ya? Saya kira begitu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu adalah kira-kira kebaikan dari teman-teman itu sendiri, bisa menerima apa yang kami sampaikan, bisa menerima bahwa anak ini adalah perlu diselamatkan masa depannya, gitu. Ternyata Bapak Ibu guru juga bisa menerima dengan baik. Itu yang kira-kiranya lebih membuat kita lebih mudah mengambil keputusan. Benar-benar semua warga benar peduli dengan anak juga ya Pak ya, saling mendukung, saling support sehingga pembelajaran efektif, situasinya enak di sekolah, nyaman, dan keputusan pun dapat lebih mudah untuk diambil. Yang saya tangkap seperti itu. Pak Dedik matur nuwun sangat merepotkan Bapak. Enggak Bu. Ini namanya orang tua, bagaimana anak maunya apa, sebisa mungkin saya ikuti apa maunya anak-anak, termasuk ibu. Iya Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Pak Dedik. Ya, sama-sama Bu Sapra. Stand true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love, and I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true.